Halo dokter dan teman-teman, perkenalkan saya Alexander Muno Arfa dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian kesimetrisan wajah yang merupakan keterampilan klinis bedah dengan kompetensi 4A pada SKDI. Untuk sebelum itu, saya akan mulai dengan menjelaskan anatomi atau struktur penting yang perlu kita ketahui pada penilaian kesimetrisan wajah. Jadi di sini saya sediakan dua gambar. Untuk gambar pertama atau yang kiri itu adalah anatomi 3D dari tulang-tulang wajah untuk teman-teman bisa lebih gampang membedakan bagian-bagian mana saja yang termasuk tulang wajah. Dan untuk gambar kedua itu adalah gambar lengkap bagaimana tulang wajah itu tersusun pada wajah kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat komposisi tulang wajah itu terdiri dari 14 tulang. Ada 6 tulang yang berpasangan dan juga ada yang 2 tidak berpasangan. Nah, maksudnya itu yang berpasangan itu ada kiri dan kanan. Contohnya kayak tulang nasal, tulang maksila, dan juga tulang zigomatik. Dan untuk tulang yang tidak berpasangan, itu contohnya ada tulang mandibula dan juga vomer. Oke, jadi kita lanjut ke otot-otot di wajah. Teman-teman bisa lihat dari tampak samping dan juga tampak depan, otot-otot di wajah itu sangat banyak dan juga sangat kompleks. Cuman saya akan tekankan di otot mana saja yang penting untuk kita lihat dan kita nilai pada pemeriksaan kesimetrisan wajah. Yang pertama itu ada otot mastikasi atau otot pengunyahan, yang terdiri dari 4 otot, yaitu masseter, temporalis, dan juga pterygoid medial dan lateral. Nah, itu mereka berempat, fungsinya adalah sebagai otot pengunyahan yang berfungsi menutup dan juga membuka rahang. Lalu selain itu juga ada otot ekspresi wajah yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok orbital. Yang pertama ada orbicularis oculi yang berfungsi untuk menutup mata, dan juga ada otot corrugator supercilii yang berfungsi untuk menggerakkan alis. Terus kemudian ada kelompok nasal yang terdiri dari otot nasalis dan juga procerus, dan kemudian ada kelompok bukolabial yang terdiri dari otot buccinator dan zygomaticus, dan juga orbicularis oris dan juga mentalis. Lalu yang terakhir ada kelompok epikranial yang terdiri dari otot occipitofrontalis dan juga platysma. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pemeriksaan fisik, teman-teman juga mesti tahu bahwa wajah itu bisa terbagi menjadi 2 bagian atau juga menjadi 3 bagian. Maksud saya di sini ada garis yang memisahkan di tengah wajah secara vertikal itu menjadi 2 bagian wajah, yaitu garis yang melewati tengah glabella, subnasal, dan juga menton. Itu bisa teman-teman lihat di gambar sini, itu yang warna kuning garisnya. Terus berikutnya menjadi 3 bagian, yaitu ada upper face atau first third, dan juga ada mid face atau mid third, dan juga ada lower third atau lower face. Nah, itu garisnya yang bisa teman-teman lihat itu yang warna biru. Jadi garis pertama itu di sini di atas os orbita atau di alis, terus juga di subnasal di bawah hidung di sini, dan juga pas di dagu atau di menton sini ya. Kemudian ini saya ringkaskan poin-poin penting yang perlu teman-teman ketahui dalam inspeksi dan penilaian kesimetrisan wajah. Yang pertama dari inspeksi visual itu syaratnya posisi pasien itu kepalanya tegak dan juga bidang Frankfurt horizontal sejajar dengan lantai. Terus untuk evaluasinya dari tampak depan itu kita bisa evaluasi simetri keseluruhan wajah, dan dari tampak samping kita evaluasi profil dan juga proyeksi yang tampak pada wajah. Terus juga untuk tampak bawahnya kita evaluasi dasar rahang dan juga lengkung zigomatik. Untuk titik-titik referensi pentingnya itu bisa dilihat dari gambar sebelumnya, ada garis tengah wajah, terus garis interpupilari yang menghubungkan pusat kedua pupil, dan juga ada rule of third yang tadi saya sudah jelaskan di gambar sebelumnya. Terus juga ada penilaian khusus untuk di trauma wajah. Nanti untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Jadi ini adalah pemeriksaan khusus pada wajah yang terkena trauma. Jadi untuk gambar A sampai C itu kita evaluasi stabilitas di mandibula, temporomandibular, dan juga di maksila. Jadi itu pemeriksaannya tercakup atas 2 regio, yaitu mid face dan juga lower face. Di situ kita periksa apakah ada mobilitas yang abnormal, ada nyeri tekan, atau juga ada deformitas seperti anak tangga pada tulang-tulang di maksila dan juga mandibula yang menandakan bahwa ada fraktur di situ. Lanjut ke gambar D sampai F, itu teman-teman bisa lihat bahwa si pemeriksa itu memeriksa bagian os orbita dan juga sekitarnya dari pasien. Di situ kita juga lakukan yang sama.
Kita periksa apakah ada defek tulang dan juga ada step off atau yang tadi seperti anak tangga itu yang mengindikasikan fraktur. Terus lanjut ke gambar berikutnya yang G, di situ si pemeriksa memeriksa apakah ada fraktur di tulang nasal, dan juga kalau teman-teman perhatikan dengan baik, itu jari tengah dari si pemeriksa itu meraba di sekitar lengkung pipi atau tulang zigomatik. Di situ juga pemeriksa memeriksa apakah adanya fraktur atau tidak di tulang nasal dan juga zigomatiknya. Oke, lanjut ke gambar H. Di sini tangan kiri si pemeriksa itu memfiksasi kepala pasien dan tangan satunya membentuk angka 1 dan menggerakkan jari tersebut ke berbagai arah. Di situ fungsinya adalah menilai saraf kranial yang mengontrol otot-otot penggerak bola mata dan juga bisa mendeteksi adanya diplopia dan hambatan gerakan, misalnya otot terjepit pada fraktur di lantai orbita. Lalu lanjut, pemeriksa kemudian melakukan inspeksi di gigi dan gusi. Nah, di sini tujuan utamanya itu mencari tanda-tanda trauma seperti gigi yang patah, dislokasi, atau juga laserasi gusi. Lalu lanjut ke pemeriksaan berikutnya, itu di gambar J, tangan si pemeriksa itu masuk ke dalam rahang bawah pasien dan juga menarik bibirnya ke arah bawah yang tujuannya untuk melihat dan mengamati adanya malocclusion, yaitu gigi yang tidak bertemu dengan benar. Nah, itu merupakan tanda kuat adanya fraktur mandibula atau juga maksila yang bisa menyebabkan pergeseran segmen tulang. Lalu di gambar terakhir, kita lanjutkan ke palpasi segmen alveolar dan lidah. Dan di situ gunanya itu untuk mengevaluasi lidah atau dasar mulut dengan cara ibu jari meraba sepanjang lengkung alveolar superior untuk mendeteksi adanya fraktur processus alveolaris atau adanya laserasi dan perdarahan pada lidah atau dasar mulut. Oke teman-teman, untuk pemeriksaan fisik itu tadi sudah saya jabarkan dan juga saya ada menyinggung satu hal, yaitu penilaian trauma pada wajah. Untuk itu saya akan lanjut ke pemeriksaan penunjang, yaitu rongsen konvensional atau X-ray dan juga CT scan. Nah, di sini fungsinya itu mereka berdua ini sebagai golden standard untuk kita mendiagnosis frakturnya ada di mana dan juga jenis-jenis fraktur pada 3 regio wajah yang sudah saya sebutkan di rule of third tadi. Oke, teman-teman bisa lihat di gambar berikut ini. Oke, teman-teman, ini adalah gambaran X-ray dari wajah yang normal. Teman-teman bisa dilihat di sini dengan menggunakan checklist ABCS ya. Jadi A-nya itu alignment, B-nya bone integrity, C cartilage and cavities, dan juga S soft tissue. Di sini pertama saya punya contoh fraktur os frontal. Teman-teman bisa lihat di situ ada garis radiolucent yang menuju ke arah orbit kiri dari pasien. Nah, ini merupakan contoh fraktur pada bagian upper face. Kemudian kita lanjut ke bagian mid face. Di sini agak kompleks, karena itu kita menggunakan klasifikasi dari Lefort. Ada 3 tipe. Sebelum masuk ke tipe-tipe dari Lefort ini, teman-teman perlu menguasai satu pemeriksaan fisik khusus, yaitu pemeriksaan fraktur mid face dengan cara tangan kiri pemeriksa itu memfiksasi dahi pasien dan juga tangan yang satunya memegang gigi pasien dan menggerakkan ke kanan dan kiri secara manual ya. Berarti seperti ini kira-kira contohnya. Oke, begitu pemeriksaan fisiknya. Kita lanjut ke pemeriksaan Lefort 1. Oke, di pemeriksaan Lefort 1 itu istilah kuncinya yaitu floating plate atau palatum mengambang. Nah, di sini pada rongsen kita cari garis patah di bagian bawah sinus maxillaris, yaitu tepat di atas gusi. Nah, jika dilakukan pemeriksaan fisik yang tadi, itu hanya bagian gigi geliginya saja yang akan bergerak ketika kita goyangkan. Lalu kalau pada Lefort 2 itu kata kuncinya adalah floating maxilla. Nah, di sini ketika pemeriksaan fisik tadi, kita akan temukan bahwa seluruh dari maksilanya itu ikut bergerak. Contohnya dari gigi dan juga di hidungnya. Ketika kita gerakan itu ikut bergerak. Nah, yang terjadi pada fraktur Lefort tipe 2 itu adalah frakturnya berbentuk piramida. Dengan puncak piramidanya itu ada di pangkal hidung. Jadi ketika digerakkan itu rasanya seperti rahang atas dan juga hidungnya terpisah dari tengkorak pasien, begitu. Terus kita lanjut ke yang paling parah di Lefort 3. Kenapa paling parah? Teman-teman bisa lihat kalau kata kuncinya saja itu dibilang floating face atau wajah yang mengambang. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan fisik itu seluruh hidung, rahang atas dan juga tulang pipi atau zigomatiknya itu
bergerak seakan-akan itu terpisah dari tengkorak pasien. Nah, jalur frakturnya itu dia melewati sutur nasofrontal, dinding orbital medial dan lateral, dan juga arcus zygomaticus atau tulang pipi bagian belakang. Jadi, yang terjadi di sini wajahnya akan tampak memanjang atau disebut disface deformity. Oke, jadi kita lanjut ke bagian fraktur di lower face. Kita bisa lihat di sini adanya fraktur di angulus mandibula kiri. Nah, di situ terlihat garis hitam radiolucent yang memisahkan antara korpus mandibula dan juga ramus mandibula. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan gambar kiri yang normal dan juga gambar kanan yang abnormal yang terdapat fraktur mandibulanya itu. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu CT scan. Nah, kenapa perlu di CT scan? Karena CT scan ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan X-ray konvensional. Yang pertama, kita bisa melihat visualisasi 3 dimensi dari proyeksi CT scan, dan juga untuk perencanaan bedahnya itu lebih gampang karena kita bisa menentukan posisi plat dan skru pada orif begitu, karena kita bisa mengukur jarak pergeseran di CT scan ini. Nah, kita lanjut dengan melihat bagaimana fraktur tulang wajah pada CT scan. Nah, teman-teman, ini adalah hasil proyeksi 3D dari CT scan untuk wajah yang normal. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa struktur tulang dari wajah itu tampak lebih jelas ketika di CT scan. Nah, mari kita bandingkan dengan yang ada kelainan. Jadi di bagian upper face, di sini saya punya contoh fraktur yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di CT scan itu lebih jelas frakturnya dan juga kita bisa melihat kedalaman dan juga lekukan frakturnya yang sulit kita lihat pada X-ray karena X-ray itu basisnya 2 dimensi. Untuk di bagian mid face, di sini saya ambil contoh kasus fraktur maksila dengan klasifikasi Lefort 1. Nah, teman-teman bisa lihat sangat jelas kalau di CT scan ya, itu ada fraktur dengan garis yang melintang dari maksila kanan ke maksila kiri secara horizontal. Sekarang kita lanjut ke bagian lower face. Di sini saya punya contoh CT scan pada fraktur mandibula. Terdapat 2 fraktur ya di gambar itu, kita bisa lihat di bagian mental dan juga di bagian angulus mandibulanya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ada pergeseran di angulus mandibula yang mungkin susah kita lihat pada bagian X-ray, tapi sangat jelas untuk di proyeksi CT scan ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pemeriksaan saraf yang ada di area wajah, yaitu khususnya ada saraf trigeminus yang merupakan saraf kranial kelima dan juga saraf facialis yang merupakan saraf kranial ketujuh. Nah, sebelum kita masuk ke pemeriksaan, kita belajar dulu anatomi dan juga cabang-cabang yang mempersarafi otot-otot di wajah dan juga sensorik di wajah. Kita lihat pada slide berikut ini. Nah, teman-teman, di sini pertama ada nervus trigeminal atau trigeminus. Dia itu saraf kranial terbesar dengan komponen sensorik dan motorik. Nah, dia punya 3 cabang utama, V1, V2, dan V3. V1 dan V2-nya itu adalah saraf sensorik dengan nama ophthalmic dan juga maxillary. Terus di V3 dia itu merupakan saraf gabungan sensorik dan motorik. Nah, fungsi motorik dari V3 ini dia itu menginervasi otot-otot mastikasi atau pengunyahan. Contohnya ada otot masseter, temporalis, dan juga pterygoid. Sekarang kita lanjut ke nervus facialis yang merupakan saraf motorik yang bertanggung jawab atas bagian besar motorik di area wajah. Nah, dia punya 5 cabang utama, yaitu yang pertama ada temporal branch yang menginervasi otot frontalis, orbicularis oculi, dan juga corrugator supercilii. Terus ada zygomatic branch yang juga berfungsi untuk menginervasi musculus orbicularis oculi, dan juga kemudian bawahnya ada buccal branch. Di sini juga orbicularis oris diinervasi oleh cabang ini dan ditambah musculus buccinator dan juga zygomaticus. Terus lanjut ke bawah ada marginal mandibular branch yang berfungsi untuk menginervasi musculus mentalis, depressor labii inferioris, dan juga depressor anguli oris. Terus yang terakhir ada cervical branch yang menginervasi musculus platysma. Di sini saya ada video untuk memeriksa saraf sensorik di nervus trigeminal. Pemeriksa menggunakan benda tumpul dan benda tajam, dan kemudian pasien diminta untuk mengidentifikasi benda apakah yang menyentuhnya. Di sini benda itu
sentuh di 3 bagian wajah. Dan juga pasien diminta untuk menutup mata. Oke, berikutnya yang perlu kita periksa juga adalah refleks kornea. Di sini pemeriksa itu menurunkan kelopak mata dan pasien diminta menghadap atas dan menggunakan kapas yang dipilih, kita sentuh bagian korneanya dan kita lihat apakah ada refleks mengedipkan mata dari kedua mata pasien. Untuk menguji fungsi motorik dari nervus trigeminal, di sini pasien diminta untuk mengatupkan rahang sekuat mungkin dan juga kita meraba tonus dan juga massa otot. Nah, kemudian pemeriksa juga bisa meminta pasien untuk membuka mulut dan kita mencoba menutupnya, apakah ada perlawanan atau tidak. Nah, terakhir kita periksa refleks rahang. Dengan mulut pasien yang terbuka, kita letakkan 1 jari telunjuk di dagu dan juga kita ketuk dengan palu refleks. Nah, biasanya itu pemeriksa akan mengamati sedikit penutupan atau tidak. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan secara fasialis. Di sini kita lihat dulu pada inspeksi apakah wajahnya simetris atau tidak dan juga kita melihat di cekungan nasolabialnya ada atau tidak karena itu menandakan kelumpuhan saraf wajah atau facial palsy. Pada lesi UMN, otot dahi itu tidak terpengaruh. Jadi, pemeriksa bisa meminta pasien untuk melihat ke atas dan mengangkat alisnya, dan kemudian kita lihat kerutan di dahi itu simetris atau tidak. Kemudian kita meminta pasien untuk memejamkan matanya serapat mungkin, sementara kita sebagai pemeriksa mencoba membukanya dengan paksa. Nah, kemudian otot-otot di bagian wajah kita dapat uji dengan minta pasien untuk menunjukkan gigi atau tersenyum dan juga atau menggembungkan pipinya sementara kita melakukan palpasi di sekitar area yang digembungkan untuk memeriksa adanya kesetaraan tonus otot. Nah, kalau di LMN itu pasien akan menunjukkan paresis atau paralisis pada seluruh otot wajah yang ipsilateral atau pada sisi yang sama termasuk otot dahi. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengecek refleks glabella. Di sini pasien diminta untuk membiarkan matanya terbuka lebar, sementara kita sebagai pemeriksa memberikan serangkaian ketukan pada dahi dengan jari. Nah, respon normalnya itu tidak ada kedipan, sedangkan respon abnormalnya itu seperti ini, ada kedipan berulang saat dahi diketuk. Nah, ini adalah 2 diagnosis yang bisa kita dapatkan dari hasil temuan klinis setelah memeriksa nervus facialis. Yang pertama ada lesi UMN dengan diagnosis ischemic stroke. Tanda utamanya itu lipatan nasolabialnya itu mendatar dan sudut mulutnya terkulai, tapi pasien masih bisa mengangkat alis dan mengerutkan dahinya secara simetris. Terus untuk lesi LMN itu ada contohnya Bell's palsy yang tanda utamanya itu sama sudut mulutnya terkulai dan tapi di sini matanya tidak bisa menutup rapat atau lagophthalmos dan juga dahinya tampak licin karena tidak bisa diangkat atau dikerutkan pada sisi yang sakit. Baiklah, terima kasih dokter dan teman-teman sudah menyaksikan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk menyusun video ini. Terima kasih.